Oke guys, jadi hari ini kabar terbaru gempa bumi 7,7 skala Richter di daerah NTT guys. Langsung aja kita cek untuk kabar hari ini yang terbaru potensi tsunami gitu guys ya. Ini langsung aja di layar kaca kalian ada di map guys. Ini titiknya itu pas di utara Nusa Tenggara Timur guys. Ini ya. Dan titiknya pas ya berdekatan sama bibir pantai sekitar 7,7. Ini kita dapat informasi, dan kalau kita lihat skalanya sangat jauh, bisa nyampe ke Bima ya, ini ya, nyampe ke Bima dan hampir sampai ke Pulauan Timur. Nah, kalau kita lihat memang telah terjadi gempa bumi dengan kekuatan 7,7 skala Richter 30 km timur laut Nagekeo NTT. Waktu gempa tanggal 15 guys, baru tadi 15 Agustus tahun 2026 jam 4.58 WIB. Gempa ini berpotensi tsunami guys. Dan kita bisa lihat beberapa postingan dari warga setempat ya guys ya. Dari warga setempat mengabarkan kondisi situasi di sana guys, di tempat. Kita langsung aja lihat di sini sih. Oke, ini beberapa tayangan dari warga yang memang mengalami gempa di lokasi guys, sangat kenceng sekali. Kita lihat putar videonya. Itu sampai pelakunya jatuh ya. Keras banget guys. Sebentar, beberapa detik saja. Allah Akbar, 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 Allah Akbar. Kenceng banget guys, kenceng banget. Allah Akbar. Sebentar ya, nggak lama ya, tapi ya potensi tsunami nih guys. Allah Akbar, Allah Akbar. Dan kalau kita lihat beberapa daerah di lokasi guys, ini kayaknya dekat sama pantai guys ya. Ini guys. Nah, ini tanaman-tanaman kayak tanaman bakau gitu ya. Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar. Nah, ini parah juga tetangganya, dan rumah ini yang lagi merekam video kondisi saat terjadi gempa itu memang sangat parah sekali. Beberapa kontur dari rumahnya memang sempat rusak juga karena beberapa guncangan sampai 7,7. Ini memang potensi bisa potensi tsunami. Kalau kita lihat beberapa kabar yang video ya, ketika di pelabuhan itu memang parah banget. Aduh. Ini guys ya. Om Herman. Nah, ini ada orangnya nih guys. Ini ada orangnya lagi mau naik ke kapal, lagi penyeberangan di pelabuhan di daerah sana, dan ini kondisinya sampai terjatuh guys. Sampai terjatuh. Karena posisi jembatan itu kan tidak paten ya. Akhirnya ada guncangan, beberapa guncangan, akhirnya jembatan itu terlepas dari kapal yang belum saatnya terlepas. Nah, ini guys, ini beberapa, ini ada bangunan juga, beberapa bangunan di dekat sisi utara guys ya, laut utara. Ini memang mengalami kerusakan sangat parah guys. Ini warga sempat ketakutan karena memang besar banget gempanya, dan ini apa ya, debunya itu berhamburan. Kita lihat beberapa bangunan yang ada di lokasi di dekat pelabuhan itu sampai rusak. Nah, bangunannya sampai ambrol guys, karena memang kenceng banget.
Ini terjadi seperti ini memang kondisi mereka, kondisi bangunan itu dekat sama titik gempa ya. Jadi yang 7,7 sehingga bangunan yang dekat sama titik gempa itu merasakan lebih dahsyat dan lebih besar gitu guys ketimbang beberapa kilo yang menjauh. Ini hampir dekat sama titik gempanya. Jadi terasanya memang keras banget. Dan banyak, kita belum ada laporan untuk korban, yang jelas masih ada, masih evakuasi, dan beberapa ada korban luka-luka juga karena memang ini kerusakan seperti yang tenggelam di laut tadi. Ini beberapa bangunan yang rusak, parah banget guys, kondisinya sampai seperti ini ya. Ini posisi yang merekam itu di atas kapal ya. Dia udah naik di atas kapal. Jadi sempat untuk merekam kejadian karena memang dekat. Atas kapal kah ini? Iya, di atas kapal ini. Dan debunya berhamburan karena memang bangunan yang jatuh runtuh itu sampai menimbulkan debu sebegitu banyaknya karena memang gempanya 7,7 ya. Ini kalau kita lihat beberapa komentar dari media sosial, kita bisa baca di sini memang upacara belum ya. Gimana keadaan orang yang jatuh tadi, semoga selamat ya. Itu tadi ya. Deteksi gempa di Indonesia sampai saat ini tidak ada gimana ini? Oh, alat deteksi. Iya sih. Semoga tidak ada suami. Bukan suami ya. Ini lagi berduka kita ini, saudara kita di sana kok. Kapan di Indo kayak Jepang sebelumnya gempa? Seharusnya alat deteksi gempa dipakai yang paling canggih seperti Jepang, malah buat Kopdes dan wah ini ya. Nyampe ke Kopdes ini ya. Nah tuh, ya ampun yang tadi tetangga kasihan ya di Thailand and Indonesia. Kok yang di atas kapal kayak tenang, nggak ada empati. Mau gimana ya, mereka mencari keselamatan masing-masing ya, nggak sampai mau menyelamatin temen atau orang lain ya, cari aman sendiri-sendiri kalau udah kayak gitu ya. Itu gimana kabar yang di jembatan biru yang jatuh ke air ya? Nggak tahu ya, pasti berenang lah guys ya, berenang lah. Giliran gini pemerintah kemana? Semua lah pemerintah ini gimana ya? Ya harusnya ya ada bantuan lah setelahnya pastinya. Ini bukan gempa kecil, ini gempa sangat besar. Memang ini kalau kita lihat tadi itu potensinya memang tsunami guys, bukan kecil ini ya, 7,7 hampir 8 lebih. Kalau tsunami itu kalau nggak salah berapa ya? 8 atau 9 dia. Yang tsunami di Aceh itu ya memang ini potensinya tsunami gitu. Cuman titik gempa itu di utara. Kalau titik gempa itu di selatan, besar kemungkinan itu adalah zona-zona yang memang zona gempa berbahaya ya di Laut Selatan, karena ini titiknya di sisi utara. Memang sempat kemarin itu ada titik juga gempa di Banyuwangi beberapa hari yang lalu. Namun tadi di tanggal 15 itu menyusul di daerah NTT gitu ya guys ya. Kalau kita lihat beberapa video, ada juga beberapa video, coba kita cari di sini beberapa informasi ya yang di lokasi. Oke, ini kita lihat dari tayangan beberapa video yang kita lihat Play for Flores NTT. Ini sangat rusak sekali barusan ya rekamannya itu ya. Coba kita geser. Nah ini sampai retak bangunannya, miring dan habis, sudah nggak bisa ditempatin yang jelas rumah ini. Dan beberapa kita lihat ada yang kuat juga ketika bangunan agak baru ya guys ya. Dan di sini kalau konsur bangunan yang seperti ruko-ruko itu jelas habis guys, habis dah ini. Kita lihat beberapa pergerakan dari tanah itu memang kondisinya parah banget sampai pecah seperti ini. Tiang-tiang dari penyangga cor itu juga ini ada retakan di tanah guys ya.
ada retakan di tanah. Ini kalau udah retak ini udah seperti kalau nggak salah Maluku ya. Beberapa tahun dulu itu pernah sampai perkampungannya itu sampai hancur guys. Dan kita lihat juga beberapa, nah ini sampai panjang guys, retakan dari tanahnya ya, ada pergeseran tanah. Ini kalau nggak salah, oh ini bangunan yang kita lihat tadi dari sisi atas, ini dari sisi bawah guys. Sangat parah sekali. Kalau kita lihat komentar di sini, caption yang mengupload ya, yang upload di sini, telah terjadi gempa kekuatan 7,7 di Flores NTT merobohkan banyak infrastruktur rumah, perkantoran, fasilitas kesehatan dan pelabuhan. Kalau kita lihat beberapa komentar di sini, Aisar Khalid guys, Aisar Khalid juga komentar di postingan ini, NTT insya Allah Abang Aisar datang membawa bantuan. Nah ini ya salah satu influencer dari Malaysia yang sering membantu ketika warga Indonesia ada bencana gitu. Banjir Sumatera, ada banjir yang di Bali juga, beberapa bencana yang sempat beliau juga membantu para korban yang ada di tempat. Oke, di sini kalau kita lihat balasan dari para netizen, alhamdulillah semoga lancar rezekinya ya Oke. Gempa subuh tadi ya, yang tidur gimana, korban berapa? Nah, jam 4 subuh kayak di sini. Ekonomi lagi hancur terus kayak gini ya, mau gimana lagi ya? Maunya bencana, siapa yang mau kena juga gitu ya. Doakan kami. Nah ini posisi guys, kita bisa lihat posisi di lokasi, mereka lagi ada di lokasi bencana dan mungkin rumahnya yang mengalami kerusakan parah. Mereka membuka tenda ya, tentunya ingin bantuan kalian juga. Coba kalian cari sumber, ada beberapa sumber bantuan mungkin bisa membantu untuk mengurangi kesusahan dari para warga Flores NTT sana. NTT sebelumnya udah pernah gempa kayak gini nggak sih? Oh ya, ini Flores mana, lindungi keluargaku ya Tuhan. Ya kira-kira influencer mana yang pertama di tempat ajang konten ya? Gak apa-apa lah ya, ajang konten tah ajang apalah, itu yang penting bisa membantu, itu yang terpenting. Bukan masalah kontennya. Nah konten itu mungkin seperti kita di sini juga mengabarkan tentang kabar konten gempa yang ada di NTT ini, di Flores ini, karena memang kita share untuk kalian semuanya agar bisa lebih partisipasi, mungkin sedikit ada fasilitas atau kemampuan untuk membantu ke sana agar cepat terbantu keluarga kita, saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana gempa ini. Jadi jangan permasalahkan tentang kontennya, yang penting tujuannya baik, bisa membantu warga-warga yang di sana dan mungkin kedepannya bisa lebih baik lagi gitu. Mungkin sekian informasi dari saya, Play for Flores NTT. Mungkin kalian bisa komentar di bawah untuk perkembangan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.